Mohon kalian memperhatikan ya anak-anak, agar kalian bisa mengerjakan 10 soal PH tema 2 nanti. Oke, jadi materi untuk PH nanti adalah ada 2. Yang pertama, ada gerak non-lokomotor. Yang kedua, ada bermain hula hoop. Diperhatikan ya anak-anak. Jadi, kalian masih ingat, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat anak-anak. Di sini ada kata-kata non atau no bahasa Inggris, artinya tidak. Jadi, non-lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat. Artinya kalian tetap di posisi kalian ya, tidak sampai bergerak atau berpindah ke tempat yang lain. Oke, macam-macam gerakan non-lokomotor itu ada 4 anak-anak. Yang pertama ada gerak payung. Yang kedua, gerak variasi. Yang ketiga, gerak keseimbangan. Dan yang keempat ada gerak memutar badan. Bagaimana gambarnya ya? Diperhatikan ya. Nah, ini anak-anak 2 macam gerak payung. Jadi posisinya kalian dengan 4 teman kalian yang lain terlentang. Lalu posisi kalian terbuka selebar bahu. Seperti ini anak-anak, diperhatikan. Kedua kaki kalian terbuka selebar bahu ya. Lalu kaki kalian ini dengan kaki teman kalian itu berdampingan atau saling mepet, sehingga membentuk seperti bintang ini. Nah, gerak payung yang kedua bentuknya seperti ini anak-anak. Jadi kalian meluruskan 2 kaki kalian ke atas. Kaki kalian ada di depan muka kalian. Oke, yang kedua ada gerak variasi. Masih ingat kalian ada berapa? Gerak variasi ada 3 ya. Diperhatikan coba gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 ini anak-anak cukup mudah. Kalian hanya berdiri dan kedua kaki terbuka. Kedua lengan kalian lurus ke atas. Gerakan yang kedua ini adalah sama dengan membungkukkan badan anak-anak. Kok bisa gitu Ustazah? Karena kalian menekuk bagian pinggang kalian, sehingga punggungnya juga ikut menekuk dan arahnya ke bawah anak-anak. Diperhatikan ya anak-anak gambarnya. Jadi gerakan yang muka atau wajahnya ini mendekati lutut kalian seperti ini disebut gerakan membungkukkan badan. Nah, ini gerakan yang ketiga seperti ini anak-anak. Lengan kalian lurus dan menempel pada lantai. Terus lutut kalian diluruskan seperti ini. Next, ada gerak keseimbangan. Ada berapa anak-anak? Masih ingat? Gerak keseimbangan itu ada 4 anak-anak. Contohnya. Oke. Jadi perhatikan anak-anak, satu kaki di sini dia diangkat sama anak ini ya. Ini kaki kiri, dihitung 8 detik, habis itu gantian kaki kanan. Nah, ini adalah gerakan keseimbangan anak-anak, karena kalian berdiri memakai 1 atau 2 kaki. Gerak keseimbangan itu contohnya adalah berdiri dengan 1 kaki, seperti gambar pertama ini anak-anak. Diperhatikan ya. Nah, gambar kedua, kalian membuka lebar lengan kalian ke samping kiri dan kanan. Kakinya yang dibuat berdiri juga hanya 1 anak-anak. Kaki yang satunya diluruskan ke depan. Gambarnya seperti ini ya. Jadi kakinya masih 1, dipakai 1 untuk berdiri. Dia harus seimbang. Nah, gerakan yang ketiga ini menyerupai apa anak-anak? Pesawat. Ini menyerupai pesawat terbang. Kedua lengannya masih dilebarkan ke kiri dan ke kanan. Menggunakan 1 kaki ya anak-anak. Oke, ini yang terakhir adalah gambar juga berdiri dengan 1 kaki. Sehingga dia disebut sebagai gerak keseimbangan. Karena dia memakai 1 kaki buat berdiri. Oh, berarti anaknya ini hebat ya Ustazah.
dia bisa mempraktikkan berdiri dengan satu kaki. Ya, pasti dong kalau kalian mau belajar juga, kalian juga pasti hebat, tidak terjatuh-jatuh anak-anak ketika melakukan gerakan keseimbangan. Oke, ada yang keempat, gerak memutar badan. Kalian berdiri, kedua kaki agak dibuka, terus lengan kalian diputar dari depan ke belakang. Ini depannya, setelah itu lengannya digabung, maksudnya bersama-sama, lengannya bersama-sama memutar ke arah belakang ya anak-anak. Ini ke arah belakang, berarti pinggangnya yang bergerak. Pinggangnya yang bergerak ya. Oke, next kita sampai pada bermain hula hoop. Kalian masih ingat anak-anak, lingkaran hula hoop ini itu bahannya apa saja? Lingkaran hula hoop itu bahannya ada yang dari plastik yang bisa bongkar pasang anak-anak, seperti milik dari beberapa teman kalian kemarin. Nah, itu dari bahan plastik ya. Terus ada juga dari serbuk kayu, tapi itu lumayan berat anak-anak kalau dipakai untuk usia kalian. Ada plastik, terus ada serat kayu, terus yang ketiga ada rotan. Jadi bahan yang dipakai untuk membuat lingkaran hula hoop seperti ini itu dari rotan. Yang pertama tadi apa anak-anak? Plastik yang biasanya warna-warni. Yang kedua adalah dari serbuk kayu. Dan yang ketiga adalah dari rotan. Nah, ini mereka memakai yang dari plastik ya anak-anak. Oke, macam-macam gerakan hula hoop. Yang pertama itu adalah gerakan menyamping. Anak-anak diperhatikan ya. Gerakan menyamping ini menggerakkan pinggang atau pinggul kalian ke kanan dan ke kiri. Seperti ini anak-anak. Jadi pinggul atau pinggang kanan dan kiri itu digerakkan. Sehingga namanya adalah gerakan menyamping. Yang kedua ada apa? Gerakan ke depan dan ke belakang. Itu berarti memakai perut ya anak-anak. Oke, setelah itu yang terakhir ada gerakan berjalan. Ini bisa kalian lakukan ketika kalian hampir setiap hari di rumah belajar untuk bermain hula hoop. Sehingga kalian bisa menggunakan hula hoop itu tetap berputar dengan berjalan. Ustazah yakin kalian pasti bisa kalau kalian bersemangat untuk berlatih. Nah, oke. Macam-macam gerakan hula hoop. Maaf anak-anak, ini maksudnya adalah manfaat ya. Mohon maaf sudah salah. Jadi ini manfaat gerakan hula hoop. Kalau kita main hula hoop terus kita kenapa Ustazah? Yang pertama ada menguatkan otot perut. Karena letak lingkaran hula hoop ini ada di sekitar perut kan? Jika kita memainkan hula hoop. Jadi bermain hula hoop secara teratur atau sering dapat menguatkan otot perut. Yang kedua adalah melatih keseimbangan tubuh. Yang ketiga adalah melatih kelenturan tubuh. Yang terakhir adalah menyehatkan tubuh. Jadi ini empat manfaat maksudnya. Maaf. Jadi 4 manfaat ketika kita rajin untuk berlatih hula hoop. Oke anak-anak, alhamdulillah reviewnya sudah selesai. Kalian bersiap-siap untuk mengisi biodata dulu ya, baru mengerjakan PH. Semoga berhasil anak-anak mendapat nilai 100. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.